Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita masuk ke part berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Kita masuk ke Didi. Aku merasa tidak rela kalau aku diperlakukan seperti itu oleh seorang yang aku inginkan. Bagaimanapun aku adalah laki-laki. Aku tidak bisa harga diriku sebagai laki-laki diremehkan oleh perempuan. Apalagi aku dimaki-maki depan teman-temanku dan di depan keluarganya. Saat Mila memakiku, aku tidak banyak bicara. Hanya ancaman saja yang aku lontarkan kepada Mila dan juga keluarganya. Semua itu aku ucapkan karena aku merasa sakit hati dengan perkataan Mila yang menolakku mentah-mentah di hadapan teman-temanku. Maka aku putuskan untuk pergi ke salah satu rumah dukun langganan keluargaku. Meskipun tempatnya begitu jauh, aku tidak peduli. Yang penting keinginanku bisa terwujud. Keesokan harinya, aku berangkat ke tempat tersebut seorang diri. Meski aku merasakan rasa takut apabila aku harus mengirimkan pelet padanya, tapi rasa sakit hatiku terlalu dalam untuk kutahan. 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor untuk bisa sampai ke tempat dukun tersebut. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya aku pun sampai ke tempat tersebut. Setelah sampai, aku disambut oleh sesosok lelaki tua. "Selamat datang di gubuk Aki," sapa orang tua itu. Aku pun merasa heran dengan sambutan itu. Lalu lelaki itu mempersilahkan aku untuk masuk. "Ayo masuk, nak," ucap lelaki itu. Iya Ki," jawabku grogi. "Sudahlah, tidak usah grogi. Aki sudah tahu kok maksud kamu datang ke sini," ucap lelaki itu. Aku semakin merasa heran dengan ucapannya. "Kamu ingin memikat gadis itu kan?" tanya lelaki itu. Iya Ki," jawabku singkat. "Baiklah, kamu tahu kan apa yang terlebih dahulu harus kamu selesaikan?" kata lelaki itu. Ma, ma, mahar kan Ki?" tanyaku. "Bagus kalau kamu masih ingat hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu," jawab lelaki itu. Ini Ki, sudah aku bawakan maharnya, dan aku ingin si Mila bertekuk lutut mengharap cinta padaku Ki, jelasku. "Baiklah, apakah kamu ada fotonya? Dan tulislah nama dan bintinya," tanya lelaki itu. "Ada Ki, ini sudah aku tuliskan di belakang fotonya, nama beserta bintinya," jawabku. "Bagus, sekarang kamu tunggu sebentar. Aki akan mengambil sesuatu," jelasnya.
Aku pun terdiam di ruangan tersebut dan merasakan hawa mencekam di dalam ruangan tersebut. Tak lama lelaki itu kembali dan membacakan sesuatu dan memberikan selembar kertas dan sebotol air untuk aku lakukan ritual di rumah. Setelah lelaki itu membacakan sesuatu dan membakar foto Mila, lalu abunya disatukan dengan beberapa genggam tanah. Lalu tanah itu diberikan padaku. Ini tanah kamu taburkan ke halaman rumah, atau kalau bisa kamu taburkan ke atas genting rumah targetmu. Secepatnya targetmu akan bereaksi. Sebelum kamu melemparkan tanah ini, kamu harus melakukan mandi terlebih dahulu menggunakan air dalam botol itu. Kamu campur air itu dengan air yang sudah ada di rumahmu dan gunakan untuk mandi sembari membaca rapalan yang sudah Aki tuliskan di kertas itu. Ucap lelaki itu, dan Aki akan membantumu dari kejauhan sini. Tambahnya, baik Ki, akan aku lakukan, ucapku. Ya sudah, sebaiknya sekarang juga kamu pulang dan lakukan malam ini juga, ucap lelaki itu. Aku pun berlalu meninggalkan rumah dukun tersebut untuk kembali ke rumah dan mempersiapkan segala sesuatunya. Singkat cerita, waktu yang ditunggu pun tiba dan ku lancarkan rencanaku. Mula-mula aku mandi dengan campuran air yang telah diberikan lelaki tadi, sembari membacakan ajian-ajian yang tertulis dalam kertas itu. Kemudian aku pergi ke kampungnya Mila dengan menggunakan sepeda motor. Kupastikan tidak ada seseorang pun di sekitar situ. Ku genggam tanah itu dan ku bacakan kembali tulisan yang ada di balik tulisan untuk mandi tadi. Niat ingsun pikaten sukmalan ragamu, kelawan lemah pekuburan iki supaya awakmu kepikat lan kegila-gilaning awakku, dan seterusnya. Seraya kulemparkan segenggam tanah ke atas genting rumahnya Mila. Kuulangi sekali lagi membacakan kalimat tersebut, seraya kutaburkan ke halaman rumah sampai belakang rumahnya. Setelah itu aku pun berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Takut ada seseorang yang mengetahui aksiku itu. Aku pun menunggu efek yang terjadi pada diri Mila dari kejauhan. Kita masuk ke Betty. Saat itu Mila menelponku dan mencurahkan keresahannya menyangkut apa yang sedang dia alami. Mila juga meminta saran padaku apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Aku tidak bisa banyak memberi saran karena aku tidak terlalu tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Mila. Namun yang aku khawatirkan adalah apabila Didi nekat melakukan hal-hal di luar dugaan. Mila pun terlihat sedih mendengar apa yang aku katakan, kalau aku tidak bisa membantu banyak saat ini. Karena aku pun saat ini sedang mengalami beberapa permasalahan dalam keluarga, tapi aku yakin kalau Mila bisa menyelesaikannya dengan usahanya sendiri. Keesokan harinya, aku semakin merasa khawatir dengan Mila. Aku putuskan untuk menghampiri Mila dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku putuskan siang ini aku akan menghampiri rumah Mila dan menanyakan sesuatu padanya.
Saat aku sampai di rumahnya, aku melihat Mila hanya terduduk dan melamun memikirkan jalan keluarnya, terutama dengan ancaman yang Didi tujukan pada Mila dan keluarganya. Singkat cerita, setelah beberapa hari aku tidak menemui Mila. Kini Mila terlihat seperti ada yang aneh pada dirinya. Mila selalu merasakan kegelisahan yang teramat dalam. Kadang dia tersenyum sendiri dan terkadang dia menangis sendiri. Entah apa yang ditangisi olehnya atau yang disenyumi olehnya. Yang jelas aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari diri Mila. Apa Mila mulai gila? Pikirku dalam hati. Ya, kebanyakan orang berprasangka seperti itu, namun kenyataannya lebih dari itu. Mila merasa depresi karena sering merasa mendapatkan gangguan-gangguan yang seperti memaksa Mila untuk mencari sosok seseorang. Entah seseorang itu siapa, tapi yang jelas semua itu ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dialami oleh Mila saat ini. Berhari-hari Mila bertingkah laku seperti itu yang membuat orang tuanya sangat terpukul. Orang tua Mila pun tak luput dari kesedihan yang teramat sangat karena anak satu-satunya dari mereka mengalami hal yang seperti ini. Aku diminta tolong orang tuanya Mila untuk menjaga Mila, dan aku juga memutuskan untuk menginap di rumah Mila sambil kugali informasi tentang apa yang sebenarnya Mila rasakan. Aneh, kalau Mila benar-benar depresi, pasti Mila melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Tapi kenyataannya itu tidak Mila lakukan. Kalau Mila gila, mana mungkin Mila bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan padanya. Namun yang Mila rasakan adalah Mila seperti diikuti sosok perempuan berparas cantik yang selalu membisikkan kata, "Kejarlah seseorang yang mencintaimu." Dan saat itu pula Mila mulai merasakan dalam pikirannya adalah orang yang disebutkan sosok itu. Semakin Mila mencoba menolak perkataan itu, semakin Mila merasakan sakit yang teramat sangat di sekujur tubuhnya. Selama aku dan Mila berbincang, Mila selalu menanyakan sosok Didi dan memanggil-manggil nama Didi. Aku sudah bisa memastikan kalau Mila terjerat pelet yang dikirimkan oleh Didi, yang bukan atau tidak lain adalah temannya sendiri. Sampai suatu saat Mila pergi dari rumah dan memanggil-manggil nama Didi dan juga mencari-cari Didi tanpa memperdulikan penampilannya. Aku yang melihat Mila seperti itu merasa tidak tega dan merasa sedih. Ku coba menyadarkan Mila, namun pengaruh pelet itu sudah masuk dan mempengaruhi pikiran Mila lebih dalam. Di saat aku mencoba membawanya pulang, aku melihat ayahnya Mila bersama dengan seseorang seumuranku. Nampak orang itu bukanlah dari desa ini, melainkan dari kota atau luar daerah. Orang itu datang beserta keluarganya. Apa mungkin itu Yadi? Pikirku. Ya, ternyata benar itu adalah Yadi, kekasih dari Mila yang selalu menemaninya saat berada di luar negeri tersebut. Tampak gagah, sopan, dan juga berwibawa. Yadi pun tidak merasa malu saat menggandeng Mila dan membawanya pulang. Yadi hanya melihat ke sekeliling tempat ini dan sepertinya Yadi menyadari kalau ada sesuatu di sekitar sini. Kacau, benar-benar kacau. Terdengar kata yang diucapkan oleh Yadi.
sembari menggandeng tangan Mila untuk membawanya pulang. Bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kita bisa saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton, menyimak, dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau update terbaru video dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.